Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Melani Juwarna dengan NPM 1009021606006. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Identifikasi Sektor Unggulan di Kabupaten Subang pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Latar belakang pembangunan perekonomian daerah tergantung dari kondisi masing-masing daerah. Pembangunan ekonomi di Kabupaten Subang dapat diketahui dengan melihat indikator yang dapat mencerminkan seluruh kegiatan ekonomi yang telah ada, dilaksanakan melalui indikator PDRB. Terdapat dua faktor utama dalam mengidentifikasi potensi kegiatan ekonomi daerah, yaitu sektor ekonomi unggulan dan ekonomi potensial. Dari data yang ada, subsektor tanaman pangan di Kabupaten Subang memiliki luas tanam sekitar 183.278 hektar pada tahun 2017 dengan target pemasaran produksi yaitu pasar lokal, pasar regional, serta nasional. Namun seiring dengan perkembangan ekonomi, luas lahan pertanian mengalami penurunan sebesar 62.269 hektar menjadi 121.009 hektar pada tahun 2018. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang berfokus pada sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan agar sektor tersebut bisa memberi hasil yang maksimal. Nantinya dapat digunakan untuk membiayai sektor-sektor yang belum tumbuh sehingga secara bertahap dapat tercapai pertumbuhan yang merata pada seluruh sektor. Identifikasi masalah. Yang pertama, sektor ekonomi manakah yang mempunyai potensi untuk diunggulkan dan dikembangkan di Kabupaten Subang dengan pendekatan Sipser S. Seban Markwilas. Yang kedua, bagaimana kontribusi sektor unggulan terhadap perekonomian Kabupaten Subang menggunakan pendekatan tipologi klasen. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yang pertama untuk menganalisis sektor ekonomi manakah yang mempunyai potensi untuk diunggulkan dan dikembangkan di Kabupaten Subang menggunakan Sipser S. Seban Markwilas. Yang kedua, untuk menganalisis kontribusi sektor unggulan terhadap perekonomian Kabupaten Subang menggunakan pendekatan tipologi klasen. Selanjutnya, metode penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif, sumber datanya menggunakan data sekunder. Analisis Sipser S, metodenya menggunakan analisis Sipser S. Seban Markwilas dan analisis tipologi klasen. Hasil dan pembahasan. Pengaruh alokasi Sipser S. Seban Markwilas pada tahun 2014, sektor yang memiliki keunggulan spesialisasi dan kompetitif yaitu ada sektor pertanian, pertambangan, dan jasa pendidikan. Sedangkan pada tahun 2015, sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan spesialisasi itu ada sektor pertanian, perdagangan, jasa keuangan, dan jasa pendidikan. Pada tahun 2016, sektor yang memiliki keunggulan spesialisasi dan keunggulan kompetitif ada sektor pertambangan dan perdagangan besar. Selanjutnya, pada tahun 2017, sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan spesialisasi ada sektor pertanian, penyediaan akomodasi, jasa keuangan, dan jasa pendidikan. Dan yang terakhir pada tahun 2018, sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi itu ada pertanian, pengadaan air, konstruksi, penyediaan akomodasi, jasa keuangan, administrasi pemerintah, jasa pendidikan, dan jasa lainnya. Selanjutnya, pendekatan analisis tipologi klasen. Yang pertama ada sektor maju dan tumbuh dengan pesat yang masuk pada kuadran 1, pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian, dan jasa pendidikan. Selanjutnya, yang masuk pada kuadran 1 pada tahun 2015 itu ada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan dan asuransi, dan jasa pendidikan. Pada tahun 2016, sektor yang masuk pada kuadran 1 maju dan tumbuh pesat, menurut tipologi klasen ada pertambangan dan perdagangan besar dan eceran. Dan pada tahun 2017, menurut tipologi klasen yang masuk pada kuadran 1, sektor maju dan tumbuh pesat ada pertanian, penyediaan akomodasi makan minum, jasa keuangan, dan jasa pendidikan. Dan yang terakhir pada tahun 2018 yang masuk pada kuadran 1 ada pertanian, pengadaan air, konstruksi, penyediaan akomodasi, jasa keuangan, administrasi, jasa pendidikan, dan jasa lainnya. Kesimpulan, berdasarkan kemungkinan efek alokasi Sipser S. Seban Markwilas pada tahun 2014 sampai 2018, sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan spesialisasi di Kabupaten Subang adalah sektor pertanian, kehutanan, perikanan, sektor jasa pendidikan, karena sektor ini memiliki pertumbuhan dan peranan relatif lebih baik. Yang kedua, hasil penelitian dengan menggunakan metode tipologi klasen pada tahun 2014 sampai 2018, sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat adalah sektor pertanian, kehutanan, perikanan, sektor jasa pendidikan, karena sektor ini memiliki pertumbuhan dan kontribusi lebih besar dari Jawa Barat, sedangkan sektor yang relatif tertinggal yaitu sektor real estate, karena sektor ini memiliki pertumbuhan dan kontribusi lebih kecil dari Jawa Barat.
Dalam mendukung pengembangan sektor unggulan dapat dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Subang tahun 2014 sampai 2018, dari hasil dua metode ini sudah cukup baik namun belum secara maksimal mengelola dan mengembangkan potensi unggulan yang dimiliki. Saran kepada pemerintah Kabupaten Subang untuk memberikan prioritas pembangunan kepada seluruh sektor untuk meningkatkan daya saing daerah, mempercepat laju pembangunan daerah. Selain itu, direkomendasikan pula untuk menetapkan prinsip-prinsip perencanaan makro secara ilmiah. Yang kedua, sektor pertanian, kehutanan, perikanan sebagai sektor unggulan memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten Subang, perlu mendapatkan prioritas pengembangan. Yang ketiga, perlu meningkatkan sektor yang masuk pada kuadran 4 atau relatif tertinggal sehingga sektor tersebut bisa menjadi sektor potensial. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.